Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam diskusi yang kedua ya. Izinkanlah Bapak Ibu guru, saya Rika Tulika Masro, calon guru penggerak angkatan 9, akan membahas tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah SDN Ciparai 3. Konsep inti budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Akhir-akhir ini Bapak Ibu guru sudah disibukkan dengan kegiatan pelajar Pancasila, terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 yang sudah mulai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Betul Bapak Ibu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini sudah tidak asing lagi dengan kata berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Pelajar Pancasila. Ya, boleh kita nyanyikan. Siap, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Iya. Ya, kita lanjutkan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nanti pendapatnya boleh ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi di sini semuanya sangkut pautnya dengan pembelajaran di kelas. Dan nama Bapak? Silakan Bapak tadi dulu. Tadi aja saya kontor Pak Bodika, Pak kontor. Di sana aja Bapak. Diteraskan. Ya. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Mungkin di sini jangan merasa yang tersirat soalnya ini kita untuk perubahan ya. Nanti kita bedah sampai akhir bagaimana pembelajaran sekarang. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Lanjutkan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu 1. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong,
mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang tadi kita sudah secara lantang lagunya kita nyanyikan ya. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjutkan, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, yaitu berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin itu adalah semua kebutuhan dasar yang kita impikan. Betul Bapak Ibu guru hebat? Betul. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, namanya ekstrinsik berarti dari luar diri kita ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman. Terkadang kita dalam pembelajaran kita pernah memberikan hukuman pada anak. Betul Bapak Ibu? Nanti kita bedah ya. Nanti sekarang saya materi itu ya. Ini pasti akhirnya akan aktif Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman tidak terencana, terjadinya tiba-tiba. Itu berawal dari rasa emosi, rasa kekesalan diri. Misalkan ketika anak tidak melakukan apa yang kita inginkan, timbullah yang namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, yang namanya hukuman itu adalah bersifat satu arah, memerintah. Berupa hukuman ada fisik dan psikis. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini contohnya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contohnya apa Ibu Bapak kalau di kelas? Ada kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas yang dilakukan di kelas apa ya? Yang direncanakan, kemudian disepakati dengan anak-anak sesuai peraturan. Apa ya contohnya? Jadwal pelajaran, tiket, ada lagi pemilihan ketua kelas, ya itu betul. Apakah di dalam tiket Bapak Ibu guru menentukan konsekuensi ketika siswa tidak melakukan tiket? Ya, berarti konsekuensinya berbeda ya tiap kelas ya. Itu sesuai dengan kesepakatan
memperbaiki kesalahan. Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak belajar memecahkan masalahnya sendiri, ya. Lanjutkan. Kemudian sekarang 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Mungkin dari penghukum ini sudah bisa kita pikirkan seperti apa. Misalkan kalau pas pelajaran siswa itu datang terlambat, kemudian siswa itu disuruh keliling lapangan 5 kali, itu masuknya ke posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Ya, betul, itu penghukum. Nanti kita lanjutkan di belakangnya apakah yang harus kita lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Anak-anak, tolong hari ini kerjakan pembelajaran ini misalkan. Terus anak-anaknya kurang menuruti. Terus kata kita, tolong dong anak-anak, bantu ibu dong. Ibu udah susah payah nih, capek nih ibu menerangkan. Nah, itu contoh dari apa ibu? Membuat merasa Ya, bersalah. pembuat merasa bersalah. Jadi anak terbebani perasaannya. Oh, ibu terbebani dengan perilaku saya. Kemudian ada yang bisa memberi contoh kita sebagai teman dengan murid bagaimana? Kalau ada masalah misalkan gitu, Ya, diajak ngobrol itunya apa anaknya gitu, Ya. jadi merasa sebagai teman. Ya, gitu. kalau Ada anak yang nangis, misalkan kita harus misalkan menceritanya kepada anak kita. Ya. Kayak Ya. kenapa dia bisa ya. Ayana Terima kasih, Pak Yana ya. Tadi Ya. masyarakat tadi bagus bagus. Ya, tadi kan kita terangkan dicontohin. ya, sebagai teman yaitu kita secara tidak langsung membuat siswa kita menjadi terbuka. Betul Bapak Ibu? Iya. Ya, tadinya Nyaman kalau ya, dia nyaman. Tadinya dia merasa Terus tidak jangan ada sesuatu yang ingin diungkapkan tapi susah kalau misalkan gurunya tidak mendampinginya sebagai teman. Tapi kalau itu juga tergantung situasinya ya. Kemudian sebagai pemantau, Bapak Ibu sudah melaksanakannya sebagai pemantau? Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi kita selalu memantau kegiatan siswa kita ya. Meskipun sedang beristirahat, ya beristirahat, tapi kita selalu tahu ya siswa kita jangan sampai kemudian ya posisi guru sebagai manajer. Artinya Bapak Ibu guru harus melakukan pendekatan terlebih dahulu sehingga siswa tidak merasa terbebani apapun. Contohnya seperti apa Bu? Nanti kita Nanti saya sekarang masih ada ini semuanya di 28 ada teman saya ya. pendapat Ya, siap. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering kita, ya sering ya, sering. Nah, ini terkadang ada penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Tidak. Kemudian pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, mungkin secara tidak langsung saya juga mengalaminya. Tanpa saya sadari, saya pernah melakukan hal itu pada anak, pada siswa. Tapi itu apa namanya wajar Bapak Ibu guru yang namanya berbuat kesalahan. Yang namanya berbuat kesalahan itu tidak apa-apa ya, manusiawi. Karena kita semua pernah berbuat salah ya Bapak Ibu. Tapi untuk kedepannya, ketika kita sudah tahu, semoga kita kedepannya bisa merubah semua itu. Setuju Bapak Ibu? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru kasus berikutnya. Yang tadi ya, ini kasusnya yang tadi. Kemudian kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah,
enak jadinya. Nyaman ya? Nyaman. Kalau sudah nyaman kan Susah. Maaf tuh orangnya, maaf. Kita lanjutkan ke diskusi ya. ya. Kemudian apabila kasus tersebut ketika sebagai pemantau seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan di sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Apakah posisi kontrol pemantau lebih enak dirasakan siswa? Kayaknya nggak lebih ketemu aja teman. Ke teman? Iya. Ya, kita. Jadi terbuka. Ya. Kalau di Yang kelima, posisi manajer. Anak tidak dipermalukan. Jadi dipanggil dulu, boleh ke kantor, boleh kita di kelas berdiskusi sebelum masuk kelas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dengan nada intonasi yang bagus? Ya, ya. Saya ada. Mungkin anak juga dibutuhkan suara buaya. Keluarga suara buaya. ya, kembali lagi ke diskusi. Posisi kontrol apakah aku? Nah, coba sekarang ini Bapak Guru yang aktif nih. Ya. Posisi kontrol seperti apakah kalau seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuknya ke posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Apakah hukuman? Penghukum bukan. Iya, bukan. Apa ya? Pemantau. Bukan. Memantau? Secara hukuman apa sih tadi? Yang kedua apa? Yang kedua itu boleh di Boleh di Coba, ya. scroll. Membuat merasa bersalah. Iya, betul. Fokus ini pengantin nih. fokus. Membuat merasa bersalah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kekecewaan kita, kemarahan kita pada siswa, nah tertanamlah pada dirinya merasa bersalah. Artinya dia merasa akan terbebani ya dengan ucapan kita. Ini nggak boleh gitu ya. Nggak boleh bilang gitu ya. Iya. Iya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Siapa yang konsentrasi? Kamu tidak pernah melakukannya. Sama seperti tadi. Hukuman itu kan? Apa ya? Hukuman atau masih bersalah? Masih. Masih? Apakah teman? Tidak. Tidak. Apa ya? Coba Sebelumnya Dia masih yang tadi. masih membuat merasa bersalah. Berarti Ibu Bapak masih fokus ya. Kemudian posisi kontrol apakah aku? yang terakhir. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Apakah manajer? Yang terakhir. Oh, yang manajer manajer. ya? Oh, ini Manajer, Bapak Ibu guru. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah Pak Gani pinter. Sekarang kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman? Tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ibu maaf tadi pemantau. Kita belum simpulkan ya, kita baru menjajaki pendapat dari semuanya. Simpan pendapatnya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita menentukan apa kegiatan di kelas kita, kita harus dulu pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah
dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maksud saya seperti ini. Jadi ketika kita awal pembelajaran, karena saya baru mengikuti CGP, jadi saya menerapkannya baru sekarang ini. Harusnya ini di awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak itu disuruh menulis atau menyimpulkan apa yang mereka inginkan di kelasnya, tapi harus menjadi tindakan yang positif. Contoh, apa ya tindakan yang positif itu? Membuang sampah pada tempatnya. Misalkan anak yang ada satu nempelkan di depan, membuang sampah pada tempatnya. Terus masuk tepat waktu. Karena di sini disiplin positif, jadi anak kita bimbing atau disarankan supaya tidak menggunakan kata tidak, diganti kata tidak. Misalkan Tidak boleh itu diganti. ya, misalkan tidak membuang sampah di kelas. Jadi apa? Buanglah sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi di sini harus jadi tindakan yang positif. Masuk kelas tepat waktu. Tadinya dari awalnya tidak terlambat datang ke sekolah, karena kata tidak itu difungsikan, jadi dirubah kata-katanya. Mungkin sampai situ Bapak Ibu guru sudah paham? Ya, kemudian sesi bertanya nanti. Sudah saya ini tentang materi ya. Tadi pembentukan keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena apa Bapak Ibu? Aturan mah yang paksaan kalau Iya. tidak kejelasan. Iya, betul sekali Pak Undang. Peraturan itu berupa paksaan. Jadi anak mau tidak mau sudah ada peraturan harus dilakukan. Kalau keyakinan kelas lebih ke kesadaran diri. Itu yang harus kita tanamkan pada anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi tahapannya yaitu: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Ini harusnya ada videonya karena durasinya cukup Panjang. itu apa? Kalau saya download itu HP saya udah tidak bisa, jadi saya ceritakan saja. Contoh dari segitiga restitusi. Misalkan kemarin saya ada kasus di kelas, yaitu 2 siswa itu saling mengejek, bukan saling yang satu mengejek. Terjadi pada Denny dan siapa yang namanya? Denny sama Julian. Denny sama Julian. Nah, Denny itu pas saya tanya, ternyata apa Denny ini awalnya. Nah, jadi kita pas pertama memanggil mereka, kita menstabilkan identitas dulu, ditanya dulu latar belakangnya, apa yang terjadi. Kemarin saya sudah bertanya seperti ini, Denny, ibu dengar kemarin Denny bertengkar sama Jul, dia katanya apa dasarnya awalnya. Denny ternyata menjawabnya pasirik-sirik kolot katanya Bapak Ibu. Jadi mengejek nama orang tua. Nah terus Jul menjawab, Jul benar Ibu. Terus apa yang kamu lakukan? Jul menjawab bahwa dia itu tersulut emosinya. Jadi nggak sabar. Akhirnya Denny didorong oleh Jul. Nah akhirnya dari situ kemudian itu adalah validasi tindakan yang salah, tapi saya tidak menyalahkan. Artinya yang namanya melakukan kesalahan itu memang wajar ya Bapak Ibu. Ketika kita sedang melakukan kesalahan, insya Allah ke depannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian setelah itu tahap yang ketiga, kemudian saya menanyakan keyakinan bahwa Denny sama Jul sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Kalau di kelas itu kesepakatannya harus saling menyayangi dan menghormati. Nah, jadi mereka sudah tahu kesepakatan keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Kemudian mereka berdamai dan sudah berjanji akan memperbaikinya. Mungkin itu jadi contoh segitiga restitusi. Harus
Betul Bapak Ibu? Betul. Berbuat salah itu wajar pada anak ya, kita seperti itu supaya tidak merasa tertekan dengan apa yang kita katakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Untuk kedepannya, saya ingin merubah apa yang saya lakukan kepada murid saya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak ditanya dulu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Tadi di belakang saya sudah ngobrol sama Pak Yana, ya Pak Yana. Ada kasus di kelasnya tentang apa tadi ya? Pak Yana? Tentang masuknya ke pembulian, tapi secara halus ya Pak Yana ya. Bagaimana kasusnya Pak Yana? Coba jelaskan awal mulanya. Cepat. Tidak membuli gitu. Jadi bukan dari ucapan. Ya, tapi sikap ya. Contohnya gimana contohnya? Contohnya ya balik-balik. Ya, jadi maksudnya kita mencuekkan teman. Ya. Jadi kita Mengucilkan. Ya, ya, lebih tepatnya mengucilkan ya. Mengucilkan teman. Ada yang temannya taruh di ajakan. Saat Ya, haram aja. padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu punya berlian, Bapak Ibu genggam, coba berliannya digenggam. Ketika akan datang orang yang ingin merebut berlian itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mempertahankan. Apapun caranya, apapun bagaimanapun kondisinya, kita akan mempertahankan apa yang menjadi hak kita, apalagi berharga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini dengan cara apa keyakinan kelas kita, tanyakan pada anak. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ke anak? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ke anak tanyakan, kelas seperti apa yang mereka inginkan, yang ideal? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di kelas, ya? Jadi hal-hal itu jadi pemantiknya dari kita dulu, ya, ditanyanya. Terima kasih. Sekarang sesi diskusi. Mangga silakan yang punya pengalaman atau yang punya tambahan bisa sharing di sini. Terima kasih Bapak Ibu dulu atas perhatiannya. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kecilnya. Mangga tadi ada yang mau berbagi pengalaman? Saya mau bertanya Ya. tentang keyakinan kelas. Ya. Kan saya tepatnya mengajar di kelas bawah, begitu kelas 1. Kan kendalanya belum bisa nulis, bagaimana? Nah, kalau itu untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, karena mungkin menulisnya belum lancar, jadi kita saja yang menulis. Jadi anak yang ditanya. Oh ini 30. Misalkan kalau murid Nah, 60 kan bagaimana? murid-muridnya banyak di sana. Kita ambil yang kebanyakannya menjawabnya apa? Misalkan, Bu datang, ya, Bu tidak kesiangan. Oh berarti tidak kesiangan itu apa? Datang tepat waktu. Kita yang tulis, kita yang tempel. Jadi 2 kali kerja, 2 kali pahalanya. Terima kasih. Ya, menambahkan nama Papa. Gini, dalam kita sekolah itu terdiri dari 3 faktor yang sangat menunjang. Yang satu adalah yang satu itu dari lingkungan keluarga dulu. Yang misalkan yang kedua itu akan ke pendidikan, yaitu di sekolah. Yang ketiga di masyarakat.
Jadi yang pertama yang harus membimbing itu sebetulnya bukan guru yang ada di kelas, Ya. yang harus membimbing itu orang tua yang Dan pertama dasarnya. pada dasarnya kemudian dititipkan. Setelah dititipkan mau bisa tetap dikembalikan ke orang tua, ada orang tua pun berbicara dengan lingkungan yang memotivasi sangat dominan bahwa anak menjadi misalnya tidaknya itu tergantung ada 3 faktor. Ya. Tapi kan Pak, maksud Abi mah ini mah kesepakatannya di kelas Pak. Kalau di rumah berarti kesepakatan rumah, namanya bukan kesepakatan di kelas. Maksud Abi mah di kelas aja, Ya. di rumah gitu. Ya siapa kita yang sepakatan kelas? Iya. Guru dengan Iya, pasti guru dengan anak gitu. Ya saya luruskan. Mungkin kesepakatan kelas ini tujuannya bukan hanya kita saja. Orang tua bisa ikut andil. Kalau misalkan